Oke Mas Bro, oke Kakak, oke Sista. Kita masih belajar tentang bahasan gede nih. Bahasan gedenya melanjutkan yang kemarin itu tentang optika Pisces. Nah ini berarti poin ke berapa? Keempat. Karena kita udah belajar kemarin interferensi celah ganda, difraksi celah tunggal, sama difraksi kisi. Nah yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah ini. Kita sebutnya polarisasi itu, polarisasi. Oke, apa yang dimaksud dengan polarisasi itu Om? Yang namanya polarisasi itu diambil dari kata apa yo? Betul. Oh, sebentar. Nah, yang namanya polarisasi kan kata dasarnya apa nih? Polar. Berarti yang namanya polarisasi boleh dikatakan ini proses pengkutuban. Wih, pengkutuban atau penyearahan. Artinya yang tadinya beberapa arah jadi satu arah, misalkan seperti itu. Nah, itulah pengkutuban atau polarisasi. Sip. Nah, ilustrasinya seperti ini deh saya. Ini ada sebuah gambar nih. Kamu kenal kacamata Polaroid ya? Nah, Polaroid kacamata itu kan harusnya tembus pandang, tapi ini bisa yang namanya kacamata Polaroid, kacamata yang tidak tembus pandang. Misalkan nih, kamu perhatikan gambar yang ini dulu. Di sini kamu udah punya sebuah ya apa nih Polaroid aja ya. Nah, dikasih celah satu tuh. Kalau kamu masukin di sini gelombang, misalkan gelombang transversal nih, gelombang tali, set, misalkan ketika melewati celah, kalau celahnya seperti itu, ya dia bakal terus kan ya, artinya nggak bakal diapa-apain karena celahnya seperti itu. Oke, nah itu untuk gambar yang pertama. Oke, kita perhatikan gambar yang kedua nih. Celahnya ini diputar misalkan 90 derajat deh. Jadi seperti ini. Kalau kamu misalkan punya tali digetarin dari sini ke sana. Oke, apa yang terjadi ketika udah melewati celah ini? Ayo. Oh, betul. Artinya ntar si talinya bakal di satu arahin, artinya dia nggak bakal terbentuk lagi di sini gelombang. Karena dia memotong si gelombang yang barusan. Kalau misalkan sudutnya 90 kan ya. Oke, karena cos 90 berapa? Cos 90 0, berarti intensitas yang ketika melewati ininya berarti udah nggak ada. Nah, ada lagi misalkan si ininya kamu atur sudutnya nih, misalkan seperti ini. Ketika kamu lewatin sebuah gelombang transversal lagi ya, seperti ini, ntar misalkan masih ada beberapa, berarti kan ntar intensitasnya berkurang tuh. Nah begitu juga dengan ketika melewati sebuah apa ini, kita sebut yang ini adalah analisator. Oke, analisator. Kalau misalkan suatu gelombang awalnya dia mempunyai intensitas awal I0, berarti ketika melewati sebuah polaroid atau yang kayak gini itu berarti menjadi I1 ya. Oke, nilai I1 itu nilainya sama dengan setengah dari intensitas mula. Jadi I0 itu sebelum melewati celah yang ini, kemudian setelah melewati celah yang barusan ini, I-nya jadi tinggal setengah kali I mula-mula. Dia kemudian melewati lagi siapa nih? Analisator. Berarti ini kita sebut I2. Berarti I2-nya yang kita cari ini berapa coba? Oke, untuk mencari persamaan I2 berarti I2 itu siapa? I2 itu adalah I1. I1 dikali cos kuadrat theta. Dengan cos itu sudut antara ini nih, sudut si analisatornya. Artinya boleh kamu ubah-ubah. I1 ini ya. Oke, I1-nya kita ubah menjadi apa nih? I1 itu setengah I0. Ya udah, berarti setengah I0 cos kuadrat theta. Itulah intensitas yang keluar dari sebuah analisator. Nah, jadi polarisasi mah persamanya cuman ini aja. Artinya gini, misalkan kalau kamu punya dua buah kacamata, misalkan gini deh. Oke. Misalkan celahnya pada gini ya. Gimana agar misalkan ketika sebuah cahaya lewat sini nggak tembus lagi, berarti kamu harus punya dua polaroid. Nah, misalkan yang keduanya seperti ini. Oke, berarti ntar seperti ini. Artinya kalau misalkan sudutnya 90 derajat, cahaya yang akan melewati ini bakal diserap semuanya. Artinya nggak bakal ada yang keluar. Makanya persamanya lihat tuh. Cos ketika sudutnya 90 berarti nilainya berapa? 0. Berarti 0 kali sesuatu berarti ya 0. Artinya intensitas yang keluarnya yang nggak ada. Artinya sudah
semuanya diserap, artinya nggak tembus pandang yang kita sebutnya. Oke, jadi itu yang namanya polarisasi. Oh iya nih, yang namanya polarisasi itu hanya berlaku untuk gelombang apa coba? Betul, transversal. Oke, jadi kalau begitu gelombang bunyi tidak akan mengalami polarisasi. Yang namanya bunyi mah gimana pun sudut atau misalkan penghalangnya, kadang dia bisa nembus kan ya. Oke, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan polarisasi. Sederhana sekali. Oke, untuk lebih jelasnya kamu lihat contoh soalnya. Biasanya mencarinya sudut tetanya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum. Bye bye.